Alkisah diceritakan pada part 1 dahulu. Siluman rubah atau si Bai sudah melakukan pernikahan dengan Hansen, pemeran utama di film ini. Kemudian datanglah Ningsih Tinampi dengan mengatakan, "Metu dewi apa tak tok nih? Apa metu bareng?" Hai anjay. Kemudian setelah pernikahan yang sangat sakral dan aneh itu pun, siluman rubah si Bai dan Hansen pun melakukan kenjutan-kenjutan hingga mereka bisa muncrat 5 kali. Cerat, 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 cerat. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Oke. Kita lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lanjut guys. Scene pun berpindah. Pada waktu itu komisaris jahat yang datang ke klub malam di mana Bai pada waktu itu terjadi memaksa siluman ini untuk membuat berita bohong. Jadi si wanita ini juga salah satu siluman guys. Tetapi wanita ini yang merupakan siluman tidak mau mengikuti perintah komisaris jahat. Hal itu membuat komisaris jahat marah. Dan kemudian siluman ini mau membunuh komisaris tapi keburuan ketahuan guys. Pisau yang ia sudah siapkan malah mengenai dirinya sendiri dan terpotonglah lehernya. Kemudian berubahlah ia menjadi wujud aslinya yaitu seekor binatang. Scene pun berpindah ketika si Hansen dan siluman rubah putih habis genjot-genjotan. Mereka berdua kedatangan tamu tak diundang yaitu para prajurit komisaris jahat. Ini adalah wakil dari komisaris jahat. Kemudian si Hansen menjelaskan bahwa dirinya sudah menikah secara resmi di KUA bersama si Bai atau siluman rubah. Seketika itu juga datanglah komisaris jahat terbang turun dengan gagahnya. Komisaris jahat pun menghina atau mengingatkan si Bai bahwa dia adalah spesies yang unggul, kenapa menikah dengan manusia yang hina. Pada saat itu datanglah si Bambang, jagoan kita guys. Si Bambang ini sok berlagu mau mengadili si Bai. Padahal di dalam hatinya ia ingin menyelamatkan si Bai. Kemudian dia meminta izin kepada komisaris jahat untuk mengadili dan menghukumnya. Dengan kode matanya yang ia berikan kepada si Bai, dia pun berakting bahwa si Bambang ini asli-aslinya menaruh cinta perasaan kepada si Bai. Dan dia mengedipkan mata memberi kode supaya si Bai itu mendorong ke belakang. Dan memang aslinya guys, si Bambang ini memang dari kecil sudah menaruh hati kepada si Bai atau siluman rubah. Tetapi nampaknya si Bai tidak membalas cintanya si Bambang ini. Kemudian dia pun didorong oleh si Bai atas permintaan bos Bambang juga guys. Akhirnya pertarungan yang tidak adil pun terjadi. 2 lawan 200 guys. Ketika pertarungan seri terjadi, bos Bambang malah terkena tembakan yang merubah dirinya menjadi wujud aslinya. Dia pun menjadi kucing hitam lengkap dengan rantainya guys. Sementara itu siluman rubah berhasil melumpuhkan beberapa orang prajurit karena memang siluman rubah ini tingkatan kesaktian tinggi guys. Tetapi komisaris jahat dengan liciknya menawan si Hansen yang membuat siluman rubah tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerah. Karena takut si Hansen akan dilukai oleh komisaris jahat. Seketika itu juga lehernya langsung dirantai, digembok. Pada saat itu datanglah debt collector Adira datang.
Penagih hutang ini mengira bahwa ini ada permainan tembak-tembakan macam cosplay gitu guys. Anjay. Dia tidak tahu bahwa ini adalah peperangan sungguhan. Ketika itu kakaknya yang suka memotong jari mau memperlihatkan kegarangannya malah ditampar. Kemudian hal itu dimanfaatkan oleh Bai untuk memutuskan rantai dan berubah diri menjadi rubah putih. Kemudian dia menggigit bajunya Hansen dan mengajaknya untuk melarikan diri guys. Beberapa tembakan tidak bisa mengenai dirinya karena si Bai ini sangat gesit. Dia bisa lolos melompat dari atap rumah ke atap lainnya, dari satu tingkat ke tingkat lainnya dengan sangat cepat. Tetapi dia masih diikuti oleh beberapa prajurit, yang salah satunya adalah komisaris jahat. Dia sudah mempersiapkan tembakan bius, yang tembakan itu bisa melacak kemanapun Bai pergi. Sudah berpuluh-puluh kilo si Bai bisa meloloskan diri, tetapi karena tembakan ini sangat canggih, hingga Bai terkena tembakan bisu itu di punggungnya guys. Untung saja si Bai sempat menghubungi bibinya yang sama-sama siluman. Bibinya sudah menjemput si Bai di ujung jalan dengan membawai sebuah mobil. Dengan keahliannya, dia pun mencabut panah bius tersebut dan mengobatinya. Dalam waktu yang singkat, ia pun bisa sembuh. Sementara itu, komisaris jahat dan para prajuritnya masih mengikuti si Bai. Dan dia pun mengumpulkan seluruh informasi tentang si Bai dan si Hansen. Komisaris jahat datang menemui ayahnya si Hansen yang berada di rumah sakit jiwa guys. Sementara itu, Bibi Long yang sudah berhasil mengobati si Bai, Bibi Long mengajak mereka untuk menuju lokasi tempat Bibi Long bekerja. Jadi Bibi Long ini adalah salah satu artis permain sinetron siluman guys. Memang aslinya siluman, tetapi dia bekerja di dunia perfilman. Scene pun berpindah di tempat Bibi Long bekerja. Di situ sudah ada adegan peperangan antara manusia dan para siluman guys. Di situ pula si Hansen dan si Bai didandani layaknya siluman. Di saat itu pula si komisaris jahat ikut datang ke tempat tersebut. Dia tahu dengan mencium baunya si Bai sudah dihadang para kru pemain sinetron. Dan si komisaris jahat sebenarnya tidak boleh masuk, tetapi dia menyusup guys. Akhirnya si Bai dan Hansen pura-pura ikut memainkan adegan film perang tersebut. Juga komisaris jahat pun berada di tempat tersebut. Sementara itu komisaris jahat dijewer oleh kru karena dia berperan sebagai burung jahat yang tidak ada di skenario film perang tersebut guys. Kemudian adegan pun dimulai peperangan yang dipimpin oleh Bibi Long dengan anggota para siluman melawan para manusia guys. Di situ sudah bersiap si Hansen juga si Bai yang disuruh melarikan diri ketika peperangan terjadi. Bibi Long memprovokasi para pemain bahwa ada pemain baru yang bakal menjegal para pemain lama. Bibi Long mengatakan orang tersebut yang memakai jubah burung. Kemudian mereka pun para pemain bersiap-siap untuk mempersulit aktingnya si komisaris jahat. Dan ketika komisaris jahat terbang, ada yang menggondeli dirinya dan memukul dirinya tanpa sepengetahuan sutradara. Dan ketika si Hansen mau melarikan diri guys, ternyata ada suara ayahnya yang memanggil-manggil dirinya. Agen khusus nomor 3, agen khusus nomor 3. Ternyata si ayahnya ini diculik oleh komisaris jahat dan dibawa ke situ. Komisaris jahat memanfaatkan kelemahannya si Hansen ini agar bisa mencapai tujuannya guys.
Karena tidak tahu harus berbuat apa, harus memilih ayahnya atau si bayi istrinya, si bayi menancapkan suntikan bis itu ke dirinya sendiri, guys. Dan di saat itulah dia pun berubah tragis menjadi rubah. 3 bulan kemudian, si Hansen yang patah hati, yang baru keluar dari rumah sakit, dan dia pun ketika menjenguk ayahnya menyarankan supaya dia mencari teman informannya, yaitu istrinya sendiri. Bisa disimpulkan di sini, guys, bahwa ayahnya ini sebenarnya tidak begitu gila. Dan di dalam ponsel ayahnya, si Hansen menemukan rekaman waktu si ayahnya ini menelpon dia. Di dalam rekaman tersebut, istrinya telepon-teleponan dengan ayahnya waktu dia sedang tidur dan terlihat sangat akrab, guys. Dan di situ ayahnya meminta untuk si luman rubah menjaga si Hansen. Hal itu membuat si Hansen semangatnya membara lagi untuk mencari istrinya. Scene pun berpindah di kamarnya Hansen. Tiba-tiba di samping selimutnya ada seseorang yang datang, guys. Ternyata dia adalah Bos Bambang yang sudah kembali wujud menjadi wujud manusia. Dalam adegan ini Bos Bambang marah besar. Dia marah kepada Hansen karena tega membius si Bai. Sementara si Hansen marah kepada si Bambang untuk meminta si Bambang menemukan di mana tempat persembunyiannya komisaris menyembunyikan si Bai. Akhirnya mereka pun damai dan kompak. Si Hansen menanyakan bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam dunia siluman, guys. Apakah bisa disuap dengan uang atau bagaimana caranya? Bos Bambang pun kemudian mempunyai ide setelah melihat keahlian daripada si Hansen bahwa dia pernah sekolah menjadi bakat seorang aktor. Kemudian si Bambang membawa dia ke tukang operasi plastik ala Chef Juna. Hansen pun didandani dengan keahlian Chef Juna ini, guys. Dia pun berubah wajah menjadi komisaris jahat. Sangat persis, guys. Dan apa yang akan direncanakan oleh Bos Bambang juga Hansen, kita lihat saja. Mereka pun masuk ke dalam sebuah lemari es yang ternyata itu adalah pintu lift menuju dunia siluman. Anjay. Sangat lucu ini filmnya, guys. Mereka pun terdampar di sebuah dapur yang penuh dengan makanan. Itu adalah terminalnya antara dunia siluman dan dunia manusia, guys. Kemudian mereka pun beraksi dan berakting. Si Hansen harus bisa memerankan sebagai komisaris jahat dan harus bisa memerankan akting dengan sifat yang segala-galaknya, guys. Dia pun mempraktekannya dengan menampar salah satu panglima yang menjaga penjara tersebut, guys. Cepak. Karena tamparan itu, guys, panglima yang menjaga tempat itu pun tidak berani untuk membantah dan dia pun membuka pintu segel di mana si Bai dipenjarakan. Ketika si Hansen masuk ke dalam penjara dan mendapati si Bai dirantai kakinya, guys, dia melihat keadaan si Bai yang sangat memprihatinkan. Acak kadul, tidak dandan, dan sangat mengerikan, guys. Dan dia setengahnya sudah tidak ingat lagi kepada si Hansen.
sangat galak dan sangat jahat. Kemudian si Hansen pun membuka topengnya untuk menyadarkan si Bai. Si Bai pun 20% agak-agak ingat gitu kepada si Hansen guys. Kemudian si Hansen pun adu bacot alias ciuman yang membuat si Bai agak sadar guys, tapi tidak sadar 100%. Ketika mereka keluar, ternyata sudah dihadang oleh komisaris jahat yang asli. Apakah yang akan terjadi? Mereka pun beradu argumen, saling memberikan bukti bahwa dirinya adalah komisaris yang asli guys. Hingga komisaris yang asli pun mengeluarkan jurus andalannya, dia mengeluarkan sayap hebatnya. Di situ sudah ada YouTuber para siluman guys yang merekam kejadian yang sangat besar, berita besar pada saat itu. Cekcok itu pun langsung direkam dan langsung disebarluaskan ke media luas. Dan ketika itu si Bai menampar si komisaris jahat yang aslinya adalah Hansen, dikiranya guys, dan terlepaslah topengnya. Ketika kehabisan akal, maka giliran si Bos Bambang yang mau maju melawan komisaris jahat. Jadi di sini ceritakan banyak para siluman yang sebenarnya mau menentang kepada komisaris jahat. Sayangnya hanya dengan satu pukulan si Bos Bambang terhempas pas dan kehabisan tenaga guys. Kemudian si komisaris jahat ini memberitakan dengan berita palsu bahwa para manusia itu akan menjadi musuh besar para siluman dan harus dibunuh. Sementara itu datanglah debt collector Adira yang muncul dari dalam bawah tanah, yang pada waktu itu guys dia ikut terculik ketika adegan peperangan antara siluman dan manusia guys. Situasi pun semakin memanas. Semua kejadian direkam oleh YouTuber siluman cantik. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian karena udah subscribe channel ini. Pun langsung dapat menonton secara online kejadian yang ada di markas tersebut. Para siluman masih bingung menafsirkan kejadian yang ada di markas tersebut guys. Ada yang mengatakan komisaris ini sangat tegas, tapi ada yang mengatakan bahwa komisaris ini sangat jahat dan kasar. Sementara itu salah satu prajurit Adira tiba-tiba naik ke atas balkon dan dia menekan tuas penjara guys. Dan ketika tuas itu ditarik, maka apa yang akan terjadi? Duar. Yang terjadi adalah ribuan siluman ternyata dipenjarakan oleh komisaris jahat. Jadi penjara siluman terbuka dan ternyata komisaris jahat ini tidak cuma jahat kepada manusia, dia juga jahat kepada para siluman. Hal itu pun langsung tertonton kepada seluruh khalayak masyarakat siluman guys, karena tayangan itu online. Tak terelakkan antara prajuritnya komisaris jahat melawan para siluman, juga ada campur tangan manusia yang ikut perang di situ guys. Emangnya kenapa? Sementara itu si Hansen masih berusaha menyadarkan si Bai yang masih 50% dalam keadaan bingung akibat obat bius tersebut. Kemudian dia pun memperlihatkan tangannya bahwa mereka itu sudah menikah guys. Dan di saat itulah si Bai pun sadar. Kemudian Bambang, siuman dari jatuhnya tadi, dan di sini dilihat oleh para pejabat-pejabat penting lainnya, mereka menafsirkan bahwa jabatannya komisaris jahat akan terancam guys, karena dia membunuh para siluman
dengan sangat bengis, kasar, dan tanpa kejelasan. Sementara itu Bos Bambang dengan membuat kode menyuruh si Hansen untuk pergi dari situ dan biarlah Bos Bambang yang menanganinya. Cuman si Hansen salah tafsir, dia malah menyeru kepada komisaris jahat untuk datang kepadanya. Burung tua datanglah kemari. Kenapa repot-repot bang? Hal itu membuat Bos Bambang geleng-geleng kepala guys. Untung panahnya tidak mengenai dirinya karena si Hansen membawa perisai. Ketika komisaris jahat sibuk menembaki si Hansen, kemudian terpaksa Bos Bambang pun meloncat ke arah komisaris jahat guys. Dia memenggangi kakinya komisaris jahat dan menyeretnya ke bawah. Hal itu pun dimanfaatkan oleh para siluman yang sangat dendam kepada komisaris jahat karena telah memenjarakan dirinya guys. Komisaris jahat dicabuti semua bulu sayapnya guys hingga tak tersisa, dan bahkan dia kehilangan kewibawaannya saat itu juga guys, secara online. Apakah yang akan terjadi kepada komisaris jahat? Dan apakah yang akan terjadi kepada para siluman setelah kejadian ini? Banyak mayat siluman yang bergelimpangan di situ guys. Dan hal itu sangat menyedihkan. Tetapi komisaris jahat ternyata masih hidup guys, walaupun dengan sayap patahnya. Sayap yang ia banggakan runtuh saat itu juga. Dia masih bisa mengambil sebilah pisau yang entah ia mau gunakan untuk apa. Ternyata dia sangat dendam kepada si Bai yang dia kira menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan dia guys. Ketika dia mau menusuk si Bai, si Hansen datang untuk menjadi perisai si Bai guys. Dan dia tertusuk tepat di jantungnya. Hal itu membuat serta-merta si Bai jadi ingat masa lalunya, jadi sembuh total guys dari obat biusnya. Dia teringat kenangan masa-masa lalunya ketika dia dari mulai kecil hingga dewasa merindukan dan mencintai si Hansen. Sungguh kisah cinta yang sangat menyedihkan ya guys ya. Hal itu membuat si Bai marah besar dan dia pun dengan seluruh kekuatannya mencekik komisaris jahat dan melempar komisaris jahat dari atap sebuah bangunan yang sangat tinggi. Saat yang sangat menyedihkan itu, si Hansen ingin mengatakan sesuatu kepada si Bai, tetapi si Bai mengatakan jangan mengatakan sesuatu, karena di saat seperti ini bila seseorang mau mengatakan sesuatu, ia akan mati. Padahal sebenarnya Hansen bukan ingin mengatakan yang itu guys. Dia cuma ingin mengatakan tolong telepon ambulans sekarang. Anjay. Kirain mau sedih ya guys ya. Scene pun berpindah kepada komisaris jahat. Ternyata komisaris jahat ini mempunyai kepribadian ganda guys. Dia itu adalah psikopat siluman guys. Makanya dia sangat jahat. Nasib baik didapat oleh Bos Bambang karena dia diangkat menjadi komisaris baru. Dan dengan jabatan komisaris baru tersebut, dia menjadi sangat bijak dan tidak semena-mena kepada para siluman. Scene pun berpindah. Si Hansen dan si Bai naik sebuah kereta api yang mau mengunjungi bibik-bibiknya si Bai di negeri siluman guys. Pertengkaran mesra pun terjadi di antara mereka, yang membahas apakah mereka akan mempunyai anak. Bila mempunyai anak, spesies mereka akan seperti apa? Apakah mempunyai leher yang panjang atau tangan 10 atau gimana. Pokoknya sangat seru dan bahagia di akhir cerita ini guys. Endingnya sangat seru. Dan lahirlah bayi mereka berdua guys. Oke guys,
Sampai di sini ya guys ya, cerita ini, film ini tamat guys. Jangan lupa yang belum menonton yang part 1 tonton ya guys ya, biar tahu dari awal. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channelnya Kopral Johnny. Bye bye.